I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan eksplor Taman Wisata Gunung Papandayan di Garut ya. Nah, di video ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan Taman Wisata Gunung Papandayan. Yang pertama, kita mulai dari informasi tiket biaya masuknya, karena kalau kunjungan dan camping juga beda, nanti saya jelaskan. Lalu kemudian yang kedua, saya akan menyajikan kondisi trek seluruh kawasan yang ada di Taman Nasional Gunung Papandayan. Karena pada kesempatan eksplor kali ini saya mengeksplor seluruh kawasan yang ada di Taman Gunung Papandayan. Lalu kemudian yang terakhir, info penting bila mana kawan-kawan mau camping di area Sunrise Camp. Jadi biasanya banyak yang camping itu kan di Pondok Saladah, cuman kemarin kita mencoba camping di Sunrise Camp atau di Goberhut gitu ya. Jadi dari Goberhut itu pos 9 naik ke arah Sunrise Camp dan kita ngecamp di sana supaya saya bisa melihat langsung pada saat matahari terbit gitu kan, atau sunrise. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana informasi akan saya sajikan, simak terus video ini, jangan sampai di skip ya. Terima kasih. Pada perjalanan eksplor Gunung Papandayan kali ini, kami berangkat hanya bertiga. Rute yang akan kami lalui adalah rute yang paling cepat dari rumah untuk menuju Taman Wisata Gunung Papandayan, yaitu melalui Kamojang atau Jembatan Kuning. Rute ini memang rute tercepat jika berangkat dari rumah kami yang berada di Bale Endah. Cuma jalannya cukup menantang dengan tanjakan dan turunan yang curam. Jadi sebelum memutuskan untuk mengambil rute ini, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan pengemudi yang sudah berpengalaman. Kami berangkat dari rumah pukul 12 siang dan nyampe lokasi pukul 4 sore. Berbicara terkait kondisi jalur menuju Gunung Papandayan saat ini, memang kondisi jalannya tidak mulus. Bahkan ada beberapa ruas jalan yang rusak parah. Cuman yang saya rekam pada video ini kebanyakan jalan yang mulusnya sih. Ini perlu saya katakan supaya kawan-kawan tidak shock pada saat melewati jalan menuju Gunung Papandayan. Ternyata tidak seperti yang ada di video yang sedang kawan-kawan lihat. Informasi pertama yang akan saya sampaikan adalah tarif masuk wisata Gunung Papandayan. Kebetulan pada saat kami datang ke sini pada hari biasa, jadi kami mendapatkan harga lebih murah dari hari libur. Untuk tiket masuk di hari biasa per orangnya 20.000 untuk kunjungan biasa. Karena kita akan camping, maka ada biaya tambahan untuk yang akan melakukan camping sebesar 35.000 per orang. Jadi total tiket masuk per orangnya jika kita camping sebesar 55.000 untuk di hari biasa atau weekday. Dan ini belum termasuk biaya parkir mobil selama camping. Untuk biaya parkir mobil selama camping dikenakan harga sebesar 50.000 untuk kendaraan roda 4. Jadi total tiket masuk untuk camping di Gunung Papandayan beserta parkir kendaraan roda 4 dengan jumlah 3 orang, kami harus membayar sebesar Rp215.000.
Sebelum memulai pendakian, kami diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu di sini, sekaligus menanyakan beberapa informasi yang kami butuhkan terkait dengan Gunung Papandayan. Kawan, sekarang saya sudah berada di pendakian awal Gunung Papandayan. Dan tadi pada saat kita bongkar muat barang, nggak bisa kita dokumentasikan karena cuacanya hujan, dan sebetulnya ini juga masih hujan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ini dari pukul 4.30, kemungkinan kita akan trekking malam. Kemudian sambil uji nyali, ini bocil ya, apakah siap atau sanggup atau tidak, ya kita bismillah lah ya, kita lanjutkan perjalanan. Dan ini baru saja di trek pendakian awal di Gunung Papandayan. Pemandangannya luar biasa. Setelah kami selesai melakukan registrasi, kami langsung segera menuju masjid yang berada di dekat parkiran Gunung Papandayan. Kami melaksanakan salat zuhur dan asar terlebih dahulu. Kemudian pukul 4.30 kami baru memulai pendakian dari pos pertama dengan kondisi hujan gerimis dan berkabut. Sebetulnya kami agak sedikit ragu untuk melakukan pendakian hari ini, mengingat cuaca yang tidak mendukung dan waktu yang sangat mepet untuk menuju Goberhut di pos 9, yang akan kami jadikan tujuan pertama untuk mendirikan tenda di Sunrise Camp. Tapi melihat semangat Patih anak saya yang sudah tidak sabar untuk melakukan pendakian, akhirnya bismillah, saya putuskan untuk memulai pendakian pada sore ini dengan resiko kehujanan selama pendakian dan kemungkinan akan kemalaman sebelum sampai di Goberhut. Ya, memang bukan kali ini saja kami melakukan perjalanan malam di gunung bersama anak saya. Jadi, saya tahu betul mental anak saya pasti berani walaupun harus kemalaman di jalur pendakian dengan kondisi hujan gerimis selama pendakian. Akhirnya kami baru sampai di Goberhut pukul 7 malam. Sambil menunggu hujan reda, kami melaksanakan sholat maghrib dan isya terlebih dahulu. Kebetulan di pos 9 ini tersedia toilet dan musola. Kemudian setelah hujan reda, kami mendirikan tenda di area Sunrise Camp. Lalu masak untuk makan malam, kemudian istirahat sampai terlelap.
Nah, sekarang kita berada di area Guberhut, di mana ini adalah persimpangan dari tempat camping yang bisa menjadi pilihan teman-teman pada saat teman-teman misalkan mengunjungi Taman Wisata Papandayan ini. Teman-teman bisa camping di area Guberhut dan menikmati sunrise pada saat pagi hari. Ini bisa melewati area sebelah sini, dan di sini memang ini merupakan sebuah tebing di mana kita camping nanti posisinya berada di atas tebing. Atau teman-teman juga bisa melanjutkan perjalanan di persimpangan ini menuju Pondok Saladah yang kemudian areanya masuk ke arah sini. Nah, di Pondok Saladah itu memang tempat camp yang lebih ramai. Kalau kita melihat beberapa informasi yang kita tahu, di Pondok Saladah itu memang lebih ramai, orang banyak yang camping di sana. Dan nanti mungkin kita lihat ke area Pondok Saladah seperti apa. Nah, tapi saya ingin memberikan informasi sedikit, kawan-kawan bila mana ingin ngecamp di area Guberhut atau di daerah Sunrise Camp gitu ya. Yang pertama itu berada posisi di atas tebing. Lalu kemudian bila mana sepi, memang ada satu hal yang perlu diantisipasi, yaitu terdapat babi liar yang memang ini harus kita antisipasi, di mana pada saat kita menyimpan logistik, antisipasi saya tadi malam itu saya coba gantung di atas pohon, karena pada saat kita menyimpan logistik di bawah tenda, tentu ini menjadi satu mungkin kecium baunya kali ya oleh babi hutan. Dan saya juga tadi malam beberapa kali disamperin, tapi alhamdulillah babinya cuman disorotin pakai senter, sudah pergi. Nah, itu cuman kelebihannya pada saat kondisi pagi hari kita bisa melihat langsung sunrise gitu ya. Kita bisa melihat langsung sunrise dan view ke arah Gunung Cikuray kalau nggak salah itu tadi ya. Dan melihat langsung area kawah yang ada di bawah. Dan dari segi pemandangan, kalau misalkan kita ingin view yang lebih luas, memang camping di area di sini memang luar biasa ya menurut saya. Cuman satu yang perlu diantisipasi adalah tadi ada babi hutan, karena memang area ke bawahnya itu masih hutan dan kita campingnya berada di puncak tebing gitu ya. Baik, nanti kita lanjut di Pondok Saladah, kita masuk ke area sini ya. Perjalanan berikutnya kita akan lanjutkan menuju Pondok Saladah, mampir melihat Edelweiss, kemudian lanjut menuju hutan mati. Dan saya akan coba tunjukkan bagaimana kondisi jalur yang akan dilalui untuk menuju tempat tersebut. Lanjut, go. Pondok Saladah ini biasa digunakan sebagai tempat camping oleh para pendaki. Di tempat ini memang lebih ramai. Bahkan kalau hari libur mirip dengan kondisi pasar tumpah katanya. Dan memang benar saja, pada saat kami sampai di lokasi, walaupun hari biasa banyak sekali orang yang ngecamp di area sini. Selain itu, di sini juga terdapat banyak warung. Jadi jangan khawatir kehabisan logistik. Selama uang masih ada, kita bisa makan dan jajan sepuasnya.
Setelah melihat kondisi Pondok Salada, kami mampir sebentar untuk melihat Edelweiss yang lokasinya tidak jauh dari Pondok Salada. Dan setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju hutan mati. Jarak dari Pondok Salada menuju hutan mati ternyata tidak terlalu jauh. Hanya memerlukan waktu 15 menit perjalanan. Kita akan sampai di hutan mati yang menurut saya pemandangannya keren sekali. Cuma sayangnya entah kenapa pada saat saya sampai di sana tidak sempat untuk foto-foto dengan latar pohon yang sudah tidak lagi berdaun dan terlihat mistis. Pada saat itu saya lebih fokus menikmati suasana yang ada di sana dan mengamati keadaan sekitar. Terus kemana? Sok atuh lanjut. Alhamdulillah kondisi cuaca pada hari ini sangat cerah. Dan kondisi jalur dari area Pondok Salada menuju hutan mati juga tidak terlalu berat. Medannya datar-datar saja. Bahkan ada beberapa turunan saat jalur sudah mendekati hutan mati. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, akhirnya kami sampai di lokasi hutan mati. Satu hal yang perlu diantisipasi pada saat melakukan pendakian atau eksplor Gunung Papandayan adalah penutup kepala atau kulit yang dapat melindungi dari terik matahari secara langsung, terutama di bagian leher, karena hampir sebagian besar jalur pendakian di Gunung Papandayan ini sangat terbuka, apalagi pada saat di hutan mati dan jalur yang berada di area kawah. Di area tersebut sangat terbuka, dan karena kondisi udara yang sejuk, seringkali kita merasa biasa pada saat kulit terkena terik matahari. Termasuk yang saya alami pada saat pulang dari Gunung Papandayan, saya merasa kulit leher dan lengan terbakar, bahkan sampai 3 hari saya merasakan panas di leher dan lengan. Karena selama pendakian, saya membiarkan bagian tubuh tersebut terkena langsung terik matahari. Kawan-kawan yang punya solusi terkait masalah ini, boleh sharing ya di kolom komentar. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di hutan mati. Ya, tadi kita melakukan perjalanan dari tempat camping kita di Sunrise Camp, lalu kemudian trekking kurang lebih 15 menit nyampe ke Pondok Salada, dan dari Pondok Salada tadi kita mampir dulu ke Edelweiss, ya banyak tanaman Edelweiss seperti itu, dan kemudian terus trekking ke arah sini karena memang banyak petunjuk di sini, dan sekarang kita sudah berada di hutan mati. Nah seperti ini kondisinya. Jadi memang banyak tanaman-tanaman yang pohonnya masih ada, tetapi memang tidak lagi tumbuh, tidak lagi berbunga gitu ya, tidak lagi ada daunnya karena memang mungkin terkena erupsi dari letusan gunung berapi yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan.
Setelah puas menikmati suasana dan pemandangan dari hutan mati, kami kembali melanjutkan perjalanan ke Danau Gunung Papandayan. Kondisi jalur dari hutan mati menuju Danau Papandayan cukup membuat lutut gemetar, karena kita akan melalui jalur turunan yang lumayan curam. Tapi untungnya kondisi jalan yang sangat nyaman untuk dijadikan pijakan kaki, karena sebagian jalurnya sudah ditembok dan batuan yang tersusun rapih, sehingga tidak terlalu khawatir untuk dilalui oleh pendaki pemula seperti kami. Untuk menuju Danau Papandayan ini sebetulnya bisa kita lalui sambil perjalanan pulang menuju pos 1, tapi menggunakan jalur yang berbeda pada saat berangkat. Dan di area sini jalurnya benar-benar terbuka, nyaris tidak ada pohon yang tumbuh, karena merupakan area kawah bekas letusan Gunung Papandayan. Jadi kondisi jalur di area ini didominasi bebatuan dengan kondisi yang terbuka. Jadi harus benar-benar kita antisipasi saat trekking di area ini, untuk memastikan kulit tidak terkena terik sinar matahari secara langsung. Jangan sampai menyesal pada saat pulang, kulit kita terbakar dan iritasi gara-gara terkena terik sinar matahari secara langsung. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Danau Gunung Papandayan. Ini yang pertama, kesan pertama saat kesini mengerikan mendengar suara dari kawah yang memang kemungkinan masih aktif. Ini suaranya mirip suara orang lagi merebus air panas gitu ya, atau kayak kita masuk ke pabrik yang ada pembakaran kayak gitu. Ini suaranya menurut saya sangat mengerikan. Dan tentu mungkin ini pasti panas. Jadi untuk ke danau ini tuh memang kita perlu effort lebih pada saat perjalanan pulang menuju ke pos pertama. Jadi nanti dari pos 7 itu kita ngambil jalurnya enggak jalur yang pada saat kita berangkat, tetapi kita melipir dulu ke area kawah gitu ya, dan memang treknya juga makadam gitu, kayak batu-batu begitu. Dan sekarang posisinya ini kita berada di pinggiran tebing-tebing yang memang bekas letusan Gunung Papandayan ya. Nah, perjalanan dari Kalimati itu di atas, Kalimati bisa teman-teman lihat di atas, dan perjalanannya tadi ke sana gitu kan ya. Nah, lalu kemudian ngambil jalur ke sini, dan memang jalur ke sini juga itu ada jalur kita untuk pulang menuju pos
1. Tentu menggunakan arah yang berbeda pada saat pulang. Pada saat berangkat, bukan pulang, sorry. Ya, jadi nanti pulangnya kita menggunakan jalur yang berbeda. Kalau tadi pas berangkat kita menggunakan jalur yang biasa, nah sekarang kita mengambil dari arah sebelah kanan kalau dari posisi danau ini untuk menuju ke pos pertama. Begitu, terima kasih. Orang Spanyol gitu. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju pos 1 dengan jalur yang berbeda saat berangkat. Dan pada saat trekking, di sini jalurnya benar-benar nyaru karena mungkin masih jarang dilalui. Kami beberapa kali kehilangan jalur saat berjalan, tapi karena jalurnya terbuka tentu tidak menjadi masalah karena kita masih bisa melihat arah untuk kembali ke pos 1. Kantong Republik. Dan ini adalah kondisi jalur pada saat pendakian awal, yang pada hari pertama kami tidak sempat dokumentasikan karena pada hari pertama kami eksplor kawasan Gunung Papandayan ini cuacanya sedang hujan. Jadi kamera kami simpan di dalam tas dan fokus berjalan supaya tidak terlalu malam pada saat nyampe pos 9 atau Guberhut. Catatan kami terkait pendakian dan eksplor Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini sangat menarik, dengan jalur yang cukup bersahabat, terutama untuk pendaki pemula seperti kami, apalagi dengan membawa anak usia 8 tahun. Selama pendakian, anak merasa senang dan sangat menikmati suasana di sepanjang jalur. Apalagi di Gunung Papandayan ini, hampir di setiap pos disediakan toilet yang layak digunakan. Jadi ketika ingin buang air, tidak perlu mencari semak-semak dan menggali tanah seperti kita melakukan pendakian di gunung pada umumnya. Untuk mengajak anak supaya tertarik dengan kegiatan outdoor, Gunung Papandayan cukup aman, walaupun tiket masuknya lebih mahal dari gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video kami. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin mau mengkoreksi informasi yang salah, boleh. Saya sangat menerima sekali bila mana diberikan masukan, komentar, saran, kritik atau apapun. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.